Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardatila Ananda dengan NIM 20201435554. Di sini saya akan mengajar di pembelajaran kelas rangkap, yang mana di kelas 4 dan 5. Kelas 4 mengenai tentang pembulatan bilangan, dan yang di 5 mengenai sistem organ pernapasan. Baiklah, saya mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar ya seperti biasa. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, siapa yang datang terlebih dahulu? Ani? Nah, baik Ani, silakan memimpin doanya. Alhamdulillah, amin. Nah, anak-anak semua harus mengikuti dan termotivasi ya sama Ani, dia datang terlebih dahulu. Itu namanya disiplin, oke? Ani di kelas berapa? Kelas 4 ya. Nah, anak-anak kelas 5 juga harus disiplin. Tapi hari ini semuanya sudah hebat ya. Ketika Ibu masuk, anak-anak semua sudah rapi, oke? Nah, oke. Ibu akan memeriksa daftar kehadiran terlebih dahulu ya. Di kelas 4 dulu ya. Simak baik-baik. Oh ya. Nah, Ibu akan Ibu akan menyebutkan absen, tapi anak-anak menjawabnya dengan mengungkapkan perasaan anak-anak. Misalnya, anak hari ini sedang bahagia, sedih, senang, ceria, gembira, dan lain-lainnya. Oke? Misalnya nih, Ibu sebut Ani senang Bu, seperti itu. Oke? Oke. Aulia, Aji, Dinda. Alhamdulillah, di kelas 4 semuanya masuk ya. Sudah Ibu periksa tadi, masuk semua. Oke. Ibu lanjut lagi di kelas 5 dulu ya. Kita absen di kelas 5. Baiklah, anak-anak kelas 5, perhatikan ya. Igun, Ade, Betty, Laura. Ada yang nggak masuk Bu, Sinta sakit. Oh, Sinta sakit ya. Oke, tidak apa-apa. Kita doakan ya, semoga Sinta cepat sembuh dan dapat kembali belajar bersama kita. Baiklah, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran nih, coba kita semangat dulu. Ibu ada ice breaking nih. Coba anak-anak semuanya berdiri. Ya. Nah, nanti Ibu ada tepuk 1 2 3 4 5. Nih. Misi Ibu bilang nih, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 1 2 3 4 5. Oke? Bisa? Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, pinter. Udah semangat semuanya? Kita belajar hari ini. Keren anak-anak Ibu semuanya. Bertanya terlebih dahulu nih sama anak-anak semuanya, baik dari kelas 4 maupun kelas 5. Coba anak-anak lihat di sekitar kita. Kita ini dapat menghirup udara segar, udara bersih. Bagaimana cara menghirup? Tarik nafas, buang. Iya, benar sekali. Nah,
kita memerlukan udara yang bersih dan juga sehat. Karena apa? Karena kita memerlukan oksigen untuk bernafas. Kita memerlukan energi udara yang segar agar proses pernapasan kita berjalan dengan baik. Paham anak-anak semua? Nah, seperti yang akan dibahas di pembelajaran kelas 4. Oke, baiklah Ibu, sekarang untuk anak-anak kelas 5, nanti di kelas 5. Nah, baiklah, untuk anak-anak kelas 4, Ibu minta nih anak-anak Ibu memperhatikan. Ibu ada sebuah teks. Anak-anak Ibu silakan baca terlebih dahulu ya. Nih Ani, baca ya. Nih, baca ya. Oke. Nanti Ibu kasih waktu berapa? 3 atau 5 menit? 5 menit ya. Apa kelamaan? 3 menit lah, 3 menit ya. Nah, Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk anak-anak Ibu membaca di kelas 4, oke? Oke, harus baca dengan baik dan jangan ribut. Oke, terima kasih ya anak kelas 4. Nah, Ibu ke kelas 5. Baiklah anak-anak kelas 5. Kita hari ini akan mempelajari tentang sistem pernapasan, di mana anak-anak Ibu akan mencapai tujuan dapat memahami macam-macam sistem organ pernapasan itu ada apa saja. Kemudian anak-anak Ibu dapat membuat pemahaman dari apa yang telah kita capai ya. Oke, nih anak-anak Ibu silakan lihat apa yang Ibu bawa. Tara, nih ada sebuah gambar nih anak-anak. Ada gambar apa? Gambar manusia. Gambar, ya benar, gambar kerangka manusia. Nah, ini adalah sistem organ pernapasan. Coba sebelum itu, ada yang tahu sistem organ pernapasan itu ada apa saja? Ya, Dinda, silakan. Ya, Ade, silakan. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Ade tadi, bahwa sistem organ pernapasan itu ada 9 atau ada 8 macamnya. Yang disebutkan Ade tadi, ada apa saja? Yang pertama melalui rongga hidung nih. Melalui rongga hidung. Kemudian melalui rongga mulut. Kemudian ke laring yang ada di depan, kemudian faring yang ada di belakang. Nah, laring dan faring ini berada di tenggorokan. Nah, selanjutnya itu udara itu ke trankea. Trankea ini di di antara tenggorokan dan juga menuju ke daerah bawah nih, daerah lambung dan sekitarnya. Nah, kemudian ada bronkus, ada bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, ada 8 macam dari organ pernapasan. Nah, ada apa saja tadi? Rongga hidung, rongga mulut, laring, faring, trankea, bronkus, broncholius, dan alveolus, dan paru-paru. Ada 9. Ya, benar sekali anak-anak ini. Nah, semua ini memiliki fungsinya masing-masing.
rongga hidung ini untuk awal mula masuknya pernapasan. Terus laring itu tempat pengalirannya, trankea yang menjadi penghubung antara tenggorokan dan juga ke arah bronkus. Kemudian alveolus adalah tempat penukaran gasnya, teman-teman. Alveolus merupakan tempat penukarannya anak-anak semua. Di sini terjadilah pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ialah paru-paru, di mana alveolus ini merangkup paru-paru ya. Nah, paru-paru menjadi tempat kita dalam proses pernapasannya. Begitu. Sudah paham ya mengenai macam-macam sumber energi tadi? Nah, coba sebatas ini adakah yang ingin anak-anak ibu tanyakan? Ya Bu, silakan Aulia. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kita bernapas tidak udara segar bagaimana? Kalau udara kita tidak segar, baiklah, terima kasih ya Aulia pertanyaannya. Nah, anak-anak ibu, ini kan semuanya melalui tahapan ya, sistem organ pernapasannya ini. Nah, apabila kita menghirup udara yang tidak baik atau tidak segar atau tidak sehat, itu akan berdampak pada bagian ininya nih, bagian alirannya. Dimana mulai dari hidung nanti akan disaringkan oleh yang namanya bulu hidung. Kemudian misalnya kita menghirupkan udara kayak asap terbakar, asap bakaran gitu kan, asap atau polusi di kendaraan, polusi di jalan raya. Nah, itu akan membuat sistem pernapasan kita menjadi tersendat atau tidak lancar. Nah, oleh karena itulah kita harus menjaga kesehatan kita dan juga lingkungan. Dan dari kita tidak bisa menghirup udara segar tadi mengakibatkan kita batuk-batuk, kemudian bisa terjadi kita penyakit ya, pilek, batuk dan lain-lainnya itu. Begitu ya, Aulia, paham? Terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, ini ibu bagikan kelompok ya. Ani, Aulia, Ade, Andin satu kelompok, terus Dinda, Dede, Anggraini sama siapa, Laura ya. Nah, satu kelompok juga, oke? Nah, ini ibu akan memberikan sebuah lembar kerja ya. Silakan anak-anak ibu kerjakan. Dimana di sini nih ada tempat-tempat yang harus anak-anak isi. Di sini apa? Rongga hidung. Nah, ini ya macam-macam ininya. Ini silakan anak-anak kerjakan. Ibu akan kembali 4 menit ya, akan ibu periksa kalian, dan kalian harus berdiskusi dengan baik ya sesama teman kalian, harus saling berdiskusi, jangan hanya satu yang menjawab, oke? Dan juga kalian harus dapat pemahaman dari ini, oke? Ibu akan kembali, ibu akan ke kelas 4 dulu ya. Terima kasih. Silakan kerjakan dengan baik dan tertib dan jangan ribut, oke? Oke, Bu. Nah, baiklah. Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana? Apakah sudah membaca teks yang telah Ibu berikan tadi? Sudah? Oke. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan ya tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan, di mana anak-anak kelas 4 akan belajar mengenai penafsiran atau pembulatan, di mana penafsiran itu akan memahami aturan pembulatan. Nah, pembulatan yang akan kita pahami ini pada hari ini ialah pembulatan puluhan terdekat dan ratusan terdekat, oke? Nah,
silakan anak-anak lihat nih. Di sini ada pembulatan ke puluhan terdekat. Coba perhatikan tabel yang pertama. Nih, jika bilangan 1 adalah 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan menjadi 10. Dan yang keduanya tuh contoh 5, 4, 3. Sedikit lebihnya atau mendekati 540 nih. Jadi 543. Ini di ujungnya apa? 3. Berarti kita membulatkannya jadi yang puluhan, jadi 540. Nah, kemudian pembulatan ke ratusan terdekat. Jika bilangan puluhannya 50 sampai 99 dibulatkan menjadi 100. Nah, jika bilangan puluhannya kurangnya 50 akan dihilangkan. Contohnya nih, 543. Sedikit lebihnya mendekati dari 500, yang mana kita menghilangkan 40-annya karena 40 itu di bawah 50 ya kan. Seperti apa yang di tabel ini tadi, bahwa bilangan puluhannya yang kurang dari 50 dihilangkan. Nah, paham ya? Oke. Baiklah. Sampai sini adakah anak-anak ibu yang ingin bertanya mengenai penafsiran? Tidak ada? Alhamdulillah kalau gitu. Baiklah, nih ibu ada lembar kerja untuk anak-anak semua mengerjakannya. Di sini ada contoh nih yang di atas ini, yang mana 123 ini menjadi 100. Nah, baiklah. Ibu ada kertas lembar kerja. Di mana nih? Coba anak-anak lihat 45. Ini kita penafsiran atau pembulatannya itu ke puluhan. Jadi ini berapa nih? Pembulatan ke puluhan terdekat. Yang mana 45 ini ujungnya 5 kan? 5, 6, 7, 8 itu bisa kita bulatkan ke atas. Nah, berarti ini menjadi 50. Kemudian 78, puluhan dibulatkan ke puluhan terdekat kan? 78 menjadi 80. Terus 55, puluhan terdekat menjadi 60. Nah, 93 nih. 93 ini menjadi berapa? Menjadi 90 ke bawah, enggak 100, karena dia ini di ujungnya satuannya 3. Oke, bisa ya. Nah, ini yang selanjutnya, yang ini contohnya, yang ini 177 nih. 177 dibulatkan jadi 200 karena kita bulatkan ratusannya. Jadi ini 200 karena 77 itu di atas 5. Jadi 567. Jadi 200. Bisa ya anak-anak ibu? Di sini ada 322, 177, 443, 159 dan 788. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, ibu akan bagikan. Nah, sembari kalian mengerjakan, ibu akan mengecek di kelas 5 ya, apakah mereka sudah diskusinya. Silakan anak kerjakannya dengan tertib. Oke. Baiklah anak-anak kelas 5, apakah sudah mengisi lembar kerja yang telah ibu berikan tadi? Yang ini lembar kerjanya, yang ini sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah, ibu minta nih perwakilan dari kelompok, beberapa 1 atau 2 kelompok nih yang mewakilinya aja, menjelaskan tentang ini, tentang apa yang telah kalian diskusikan, kalian dapatkan nih, yang kalian isi apa, ininya apa, ini apa, terus tuh pemahaman apa yang telah kalian dapatkan. Oke,
Oke. Baiklah, siapa yang mau? Tona. Ade. Wah, Ade. Keren ya, tepuk tangan dulu untuk Ade. Silakan maju, Ade. Jadi Bu, ya di sini ada namanya rongga hidung, lalu rongga mulut, laring, faring, paru-paru, trankea, bronkus, bronkulius, diafragma, dan alveolus. Nah, di mana di sana memiliki macam-macamnya Bu. Ada ini, ada itu, ada ini, ada. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ade. Terima kasih ya Ade. Benar kata Ade tadi. Ada lagi satu kelompok yang ingin mencoba penyampaian pendapat dan hasil diskusinya. Dinda, silakan Dinda maju. Nah, terima kasih ya Dinda. Wah, alhamdulillah semuanya sepertinya anak-anak ibu ini udah keren banget. Benar, ibu kasih pemahaman lagi ya. Benar kata Ade dan Dinda tadi nih bahwa rongga hidung, adanya rongga mulut, laring, faring, paru-paru, trankea, bronkus, bronkulius, alveolus, dan diafragma. Nah, ini memiliki memiliki fungsinya masing-masing, dan juga teman-teman anak-anak ibu harus memahami dan juga menjaga kesehatan. Itu paling penting, jangan lupa. Oke Bu. Nah, baiklah. Apakah ada yang ingin tanyakan setelah ini? Tidak ada? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, anak-anak ibu tunggu sebentar. Ibu akan mengecek ke kelas 4. Oke? Keren ya anak-anak ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita. Bagaimana untuk kelas 4? Apakah sudah mengisinya? Sudah Bu. Nah, baiklah, terima kasih. Sini, kumpul ya. Baik, terima kasih. Oke. Ini nanti akan Ibu periksa. Coba, tapi Ibu minta untuk 1-2 orang deh mencoba menjawab dari pertanyaan yang telah Ibu berikan ini, lembar kerjanya. Silakan. Aulia, mau maju? Ya, mau. Nih, Ibu akan tanya, yang 322 itu, yang ini, berapa 322 ini? Penafsiran pembulatannya menjadi 300. Benar, karena apa? Karena dia satuan atau ratusan itu 22. Karena 22 itu di bawah 50-an. Ya, benar sekali. Di mana 322, 22 itu di bawah 50. Maka dibulatkan ke 300. Tidak bisa dinaikkan menjadi 400. Iyalah jawabannya 300. Oke. Tepuk tangan dulu. Berarti alhamdulillah ya, anak kelas 4 sudah paham. Oke. Nah, baiklah. Terima kasih ya anak-anak ibu semuanya. Nah, Ibu minta nih dari kelas 4 dan kelas 5, Ibu minta 1 orang untuk menjelaskan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Pertama-tama dari kelas 5 dulu nih, sebagai kakak kelas 5, silakan. Telah menjelaskan mengenai 9 macam sistem organ pernapasan. 9 macam sistem organ pernapasan, ada rongga hidung, rongga mulut, alveolus, faring, laring, dan lain-lain. Ya, benar sekali. Kita telah membahas mengenai 9 macam jenis sistem organ pernapasan, di mana di situ ada rongga hidung, rongga mulut, laring, faring, trankea, kemudian alveolus, bronkus, bronkulius, dan juga paru-paru. Ada diafragma juga, yaitu sebagai tempat perut ya, di dalam perut gitu, diafragma namanya. Oke, keren ya di kelas 4. Tepuk tangan dulu semuanya untuk kelas 5. Nah, baiklah. Selanjutnya di kelas 4 nih, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran apa yang kita pelajari?
Saya Bu, kita tadi telah mempelajari mengenai penafsiran atau pembulatan Bu. Jadi kita semua dapat memahami tentang penafsiran dan pembulatan, dimana apabila kita memilih puluhan ke yang terdekat, nah misalnya 63 menjadi 60, begitu pula ke penafsiran dari ratusan ke puluhan itu Bu, dimana 304 misalnya 367 itu menjadi 400 karena 60 itu di bawah 50. Ya, benar sekali, pinter. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Nenek. Baiklah, silakan duduk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu minta kita tepuk tangan dulu nih untuk kita semua dalam pembelajaran kita hari ini. Apresiasi untuk diri kita yang sudah luar biasa dalam pembelajaran ini. Nah, terima kasih ya anak-anak semuanya. Dari pemahaman yang telah anak-anak sampaikan baik kelas 4 maupun kelas 5, Ibu dapat menyimpulkan alhamdulillah anak-anak dapat memahami ya apa yang kita pelajari hari ini, di mana kelas 5 belajar mengenai sistem organ pernapasan. Ada berapa? Ada 9 macam, yaitu ada rongga mulut, rongga hidung, laring, faring, trankea, bronkus, bronkulius, alveolus, dan paru-paru. Keren. Alhamdulillah. Baiklah, nah dan juga di kelas 4 tadi anak-anak ibu telah memahami pembelajaran mengenai penafsiran bulatan pada bilangan, di mana ada dua jenis ya yang kita pelajari, puluhan dan ratusan, di mana yang puluhan apabila di bawah 5, 6, 7, 8 dia akan dibulatkan ke bawah, dan kalau di 5, 6, 7, 8, 9, 10 dia ke atas. Begitupun dengan ratusan. Ratusan apabila 372. Nah, 72 itu merupakan di bawah 50. Yang maka di atas 50, maka 372 menjadi 400 penafsirannya. Oke? Keren, mantap, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Kita telah mencapai pada ujung pembelajaran. Ibu harap anak-anak semua belajar lebih giat dan juga mempelajari pembelajaran yang kedepannya ya. Ibu ingin bertanya nih, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Dapat dipahami? Alhamdulillah, dan menyenangkan dan dapat dipahami. Nah, mungkin hanya itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu hanya minta untuk teman-teman, untuk anak-anak semua belajar lagi di rumah lebih giat, dan juga jangan lupa atau meninggalkan sering-sering literasi ya, membaca seperti itu, karena sudah keren banget loh anak-anak ibu. Oke Bu. Baiklah, ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu. Baiklah, terima kasih. Itulah praktek mengajar pada pembelajaran kelas rangkap. Saya Mardatila Ananda. Dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran kelas rangkap itu saya menggunakan 221, di mana 2 pembelajaran, 2 tingkat kelas di 1 ruangan. Nah, dari yang telah saya praktekkan tadi, saya mendapatkan kesimpulan bahwa akan ada beberapa permasalahan apabila guru tidak dapat mengontrol atau memanajemen kelas tersebut, karena kelas rangkap ini sulit, dibilang sulit tidak terlalu, namun mudah tidak juga ya. Nah, mungkin itu saja saran saya, pendapat saya, saran saya paling mungkin semoga apabila teman-teman semua yang menonton ini mendapatkan atau berada di situasi harus melakukan pembelajaran kelas rangkap, harapnya teman-teman
mengajar dapat memahami materi dengan benar dan juga memanage atau pengelolaan kelasnya ya, pengelolaan kelasnya baik, dan juga perhatikan setiap anak didiknya. Mungkin hanya itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.